Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabar baik selalu menghampiri kita ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya Novia Febrianti bersama rekan saya Mila Ananda akan mempresentasikan tentang materi pembelajaran IPA, yaitu tentang konduktor dan isolator. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasan mengenai konduktor dan isolator. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang konduktor. Nah, apa sih konduktor itu? Nah, konduktor itu adalah bahan yang dapat dengan mudah menghantarkan arus listrik, sehingga konduktor itu sering disebut juga sebagai penghantar listrik yang baik. Namun, konduktor juga adalah zat atau bahan yang dapat menghantarkan energi, baik itu energi listrik maupun energi kalor, baik itu berupa zat padat, zat gas, atau zat cair. Nah, adapun ciri-ciri atau karakteristik dari konduktor. Yang pertama yaitu konduktor itu dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Tentu saja ya, sesuai dengan definisinya, yaitu konduktor itu adalah bahan atau zat yang dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Ciri-ciri yang kedua yaitu konduktor itu cepat menghantarkan panas. Jadi benda yang konduktor itu lebih cepat menghantarkan energi kalor atau panas. Nah, ciri yang ketiga yaitu benda atau bahannya itu cenderung keras ya. Kebanyakan konduktor itu berasal dari artikel besi. Nah, adapun selanjutnya yaitu kegunaan dari konduktor. Nah, benda-benda yang bersifat konduktor itu memiliki fungsi atau kegunaan yang beragam dalam kehidupan sehari-hari kita. Antara lain yang pertama yaitu sebagai peralatan memasak. Nah, jika kita tidak berhati-hati dalam menggunakan peralatan dapur yang berbahan konduktor, maka tangan kita akan terluka jika kita tidak menggunakan alat pengaman ya. Kemudian bahan-bahan yang terbuat dari konduktor itu yang terdapat di dapur itu misalnya wajan atau penggorengan. Nah, biasanya wajan itu terbuat dari aluminium. Nah, aluminium itu adalah logam yang paling ringan di antara logam-logam yang lainnya. Nah, kegunaan yang kedua yaitu sebagai penghalus pakaian kita ya, atau bisa disebut juga dengan setrika ya. Setrika itu cara kerjanya atau sistem kerjanya itu memanfaatkan bantuan energi panas yang dihasilkan dari arus listrik. Nah, bahan konduktor logamnya ditempatkan di bawah setrika yang bersentuhan langsung dengan pakaian kita. Nah, kegunaan yang ketiga yaitu solder. Nah, solder itu adalah alat untuk menghubungkan komponen elektronik. Biasanya solder itu digunakan di bengkel atau tempat-tempat untuk memperbaiki peralatan elektronik. Nah, yang keempat, konduktor tembaga itu untuk isi dari kabel listrik ya. Nah, salah satu alasan mengapa tembaga digunakan sebagai isian kabel adalah karena selain konduktivitasnya yang tinggi, tembaga juga memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi dan udara yang lembab. Nah, peningkatan titik didihnya mencapai 2595 derajat Celcius. Nah, bahannya juga kuat, keras, elastis, dan bisa dilepas atau mengembang. Nah, selanjutnya ada contoh bahan dari konduktor. Yang pertama ada tembaga, yang kedua ada perak. Nah, perak ini biasanya digunakan untuk perhiasan atau pipa industri ya. Nah, yang ketiga ada aluminium. Nah, aluminium itu biasanya digunakan untuk peralatan elektronik dan peralatan memasak. Kemudian ada kuningan. Nah, kuningan ini
ada salah satu paduan tembaga. Nah, hal ini digunakan untuk saklar, konektor, kontak, dan lain-lain. Jadi kuningan itu biasanya digunakan untuk saklar, konektor, dan kontak. Nah, adapun yang menariknya dari kuningan ini adalah logam yang baik untuk membuat peralatan listrik. Contoh bahan konduktor yang selanjutnya yaitu ada perunggu. Nah, perunggu ini biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan instrumen bedah, bantalan bola, dan akhir akcor. Selanjutnya ada besi. Nah, besi juga adalah logam yang baik dengan sifat menyusut ya, kapasitas redaman cair di alam. Nah, besi misalnya untuk pembuatan peralatan masak, tutup lubang got, suku cadang mobil, jembatan, dan gedung metro. Selanjutnya ada merkuri. Nah, merkuri ini biasanya digunakan pada produk elektronik juga, seperti termometer, saklar lampu, perangkat termostatik, dan kendaraan. Yang selanjutnya ada emas. Nah, emas biasanya dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan sebagai perhiasan ya. Dan yang terakhir ada platinum. Nah, platinum ini digunakan sebagai alternatif untuk emas. Nah, platinum ini digunakan dalam saklar listrik dan kontak untuk mencegah korosi. Nah, itulah pembahasan mengenai konduktor. Selanjutnya yaitu pembahasan isolator yang akan dibahas atau dipresentasikan oleh rekan saya Mila Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Mila Ananda, mahasiswi Prodi PGRI Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Su'udiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya mengenai konduktor dan isolator. Materi yang selanjutnya adalah isolator. Apakah itu isolator? Mari kita cari. Isolator adalah bahan yang tidak dapat atau sulit untuk melakukan perpindahan muatan listrik maupun energi kalor. Atau secara umumnya isolator adalah penghambat aliran listrik maupun energi kalor atau panas. Selanjutnya, karakteristik isolator. Yang pertama, isolator memiliki daya resistansi yang tinggi terhadap arus listrik. Jelas ya, karena isolator merupakan penghambat aliran listrik maupun panas. Yang kedua, isolator tersusun dari atom-atom yang kurang kuat daripada konduktor, sehingga bahan dari isolator lebih lunak daripada konduktor. Contohnya seperti karet, plastik, dan lain-lain. Yang ketiga, isolator yang paling baik di dunia ini adalah tanah. Mengapa? Karena tanah dapat menetralkan aliran listrik dengan mengalirkan aliran listrik ke dalam tanah. Selanjutnya ada fungsi isolator sebagai penyekat penghantar bertegangan terhadap hantaran lain yang bertegangan maupun tidak bertegangan. Yang kedua, untuk melindungi keselamatan manusia terhadap terjadinya sentuhan dengan aliran listrik tersebut maupun dengan energi kalor. Selanjutnya, contoh-contoh benda isolator. Yang pertama, ada kain, plastik, karet, kayu, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.